masuk. Silakan duduk, Mbak. Iya, terima kasih. Selamat datang, Mbak, di ruang konseling gizi. Jadi di sini saya ahli gizi yang bertugas pada pagi hari ini. Perkenalkan, nama saya Beta Ayu. Mbak bisa panggil saya Ibu Beta. Jadi dengan Mbak siapa ini? Oh ya, nama saya Pipit Sudarwati. Ibu bisa panggil saya Pipit. Iya, Mbak Pipit. Kalau boleh tahu ada perlu apa ya Mbak Pipit? Dan saya kesini Ibu karena saya didiagnosis terkena penyakit Combunius grade 2 15%, sehingga saya mendapatkan surat rujukan untuk dibawa ke ahli gizi. Baik, bisa saya lihat surat rujukannya? Boleh Ibu, silakan. Jadi setelah saya melihat surat rujukannya, jadi Mbak Pipit di sini terkena Combunius grade 2 15% air panas ya Mbak. Jadi setelah saya melihat surat rujukannya, apakah Mbak Pipit mengetahui tentang diagnosis ini? Aduh, saya kurang tahu ya Ibu tentang itu. Gitu ya. Ya. Jadi Combustion grade 2 15% ini yaitu luka bakar yang cedera terhadap jaringan. Jadi jaringan ini disebabkan oleh kontak dengan air panas kering atau api, panas lembab atau uap, dan juga kimiawi. Lalu ada juga karena barang-barang elektronik seperti lampu ataupun aliran listrik. Lalu untuk beratnya luka bakar di sini berdasarkan derajat dan luasnya kulit yang terkena. Dan dikategorikan 15%. Jadi untuk 15%-nya ini karena beratnya luka bakar dan luasnya luka bakar yang terkena. Dan termasuk pada grade 1. Jadi konseling kita di sini akan berlangsung selama 30 menit dengan mengikuti prosesnya, yaitu pengukuran antropometri, fisik klinis, diagnosis, dan asupan makanan. Jadi di sini Mbak Pipit tidak perlu khawatir karena di sini saya akan menjaga kerahasiaannya Mbak Pipit. Dan Mbak Pipit di sini harus kerjasama kepada saya untuk sesi konseling yang akan kita lakukan. Dan saya harap Mbak Pipit di sini dapat terbuka dan dapat bekerja sama dengan saya. Jadi saya di sini akan mencatat identitasnya Mbak Pipit. Apakah Mbak Pipit bersedia? Iya, saya bersedia Ibu. Gimana kabarnya Mbak Pipit pada pagi hari ini? Oh iya, alhamdulillah baik Ibu. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah saya juga baik. Jadi di sini saya akan mencatat identitasnya Mbak Pipit ya. Baik, untuk alamatnya Mbak Pipit di mana? Kebetulan saya bertempat tinggal di Jalan Gunung Kelima, RT 10 RW 3, Jatin Timur, Jakarta Selatan sih Bu. Oh, di Jakarta ya Mbak? Iya. Untuk usianya Mbak Pipit saat ini? Usia saya 20 tahun. 20 tahun. Untuk kesibukannya akhir-akhir ini Mbak Pipit ngapain aja? Kebetulan di usia saya sekarang, saya sih kuliah dan juga bekerja ya Ibu. Lalu untuk agamanya Mbak Pipit, maaf? Agama saya alhamdulillah Islam. Mbak Pipit apa udah menikah Mbak? Aduh, belum kan Bu, jodohnya belum kelihatan. Oh, jomblo ya Mbak? Untuk pendidikannya saat ini Mbak Pipit menempuh sarjana ya Mbak? Iya, betul. Semangat ya Mbak kuliahnya? Pasti Ibu. Apalagi sambil kerja ya? Saya ingat. Dari sini ya Mbak? Baik Mbak Pipit, saat ini kita akan melakukan pemeriksaan antropometri untuk berat badan, tinggi badan, dan juga IMP Mbak Pipit. Baik, silakan Mbak Pipit. Baik Mbak Pipit, untuk pengukuran berat badannya selama 3 bulan terakhir ini apakah ada mengalami kenaikan atau penurunan? Nggak ada sih Bu, stabil. Jadi setelah tadi kita melakukan pengukuran antropometri, untuk berat badan Mbak Pipit di sini 45 kg, lalu tinggi badannya di sini 155, dan untuk IMT-nya tergolong normal ya Mbak, 22,9. Baik, untuk keluhannya Mbak Pipit akhir-akhir ini? Akhir-akhir ini saya mengalami menggigil sih Bu, terus demam pada malam hari, terus saya tuh ngerasain nyeri pada luka bakar saya. Untuk luka bakarnya di daerah
saja? Oh iya, luka bakar itu ada di sebelah kanan dada kanan, lalu tangan, dan juga pantat saya ibu. Ya ampun Mbak Pipi, ternyata sebanyak itu ya luka bakarnya. Jadi untuk kronologinya apa bisa diceritakan? Ya, jadi kronologinya saya pada saat itu lagi masak air. Terus pada saat saya ngangkat panci itu saya tiba-tiba terpeleset. Nah, air panasnya itu mengenai dada saya, tangan dan juga pantat saya gitu ibu. Ya ampun, pasti panas sekali ya Mbak. Iya. Pada saat terkena luka bakar, apakah Mbak Pipit mengalami pingsan atau kejang? Untuk pingsan dan juga kejang sih enggak, soalnya posisinya waktu itu setelah saya terkena air panas itu langsung dibawa ke rumah sakit. Langsung segera ya? Iya. Oh seperti itu ya Mbak, saya turut prihatin ya Mbak. Untuk riwayat penyakit, apakah keluarga memiliki riwayat? Riwayat penyakit sih keluarga saya nggak ada sih mbak, alhamdulillahnya. Ya. Baik, untuk asupan pola makannya Mbak Pipit apa bisa diceritakan? Jadi saya makan itu sehari 2 kali bu, dan makannya itu nasi tim sebesar 200 gram sih. Terus untuk lauknya itu saya suka mengkonsumsi ikan pindang, terus ayam dan juga telur itu bergantian sih ada. Untuk pengolahannya, apakah direbus atau digoreng? Oh ya, saya lebih suka digoreng sih, jadi lebih sering digoreng. Terus lauk hewaninya saya sukanya tahu sama tempe. Lalu sayuran jarang sih ibu mengonsumsi sayuran, tapi lebih sukanya soto. Jadi saya sering banget mengonsumsi soto. Sayurannya kayak kol sama toge gitu aja ya Mbak? Iya betul. Terus untuk buah saya lebih suka pisang dan pepaya. Tapi kalau untuk di jus saya lebih suka mengonsumsi apel sama pir. Gitu. Untuk air sih 18 per hari. Terus saya juga suka minum teh itu 2 kali sehari. Terus jus buah itu yang tadi saya lebih suka konsumsi jus buah pir dan juga apel tadi. Lalu untuk alergi, apakah Mbak Pipit ada alergi makanan? Alergi makanan sih saya nggak ada ya ibu, tapi saya nggak bisa mengunyah, jadi agak sulit. Kesulitan mengunyah, pasti rasanya jadi susah untuk mau makan gitu, nafsu makannya Iya. berkurang ya. Saya paham. Lalu untuk kebiasaan sehari-hari Mbak Pipit kegiatannya apa ya? Oh, untuk kegiatan saya ya bu, saya kan berkuliah, terus jadi juga bekerja itu kurang lebih selama 7 jam. Saya 7 jam, terus tidur saya itu 8 jam, itu 5 jam itu di siang hari, terus 3 jam itu di malam hari, dan selebihnya yang kuliah sih. Sibuk sekali ya kuliah sambil kerja gitu ya. Jadi untuk kalau olahraga Mbak Pipit selama seminggu itu berapa kali ya? Olahraga saya seminggu itu sekali, terus tapi lebih suka melakukan jalan ringan. Oh, jalan santai. Jalan santai selama 30 menit lah bu pada hari Minggu itu. Mbak Pipit tunggu sebentar ya, saya di sini akan membuatkan asesmen gizi untuk Mbak Pipit. Oh iya baik ibu. Maaf sudah menunggu lama. Saya di sini sudah membuatkan asesmen untuk Mbak Pipit. Jadi untuk hasil pemeriksaan biokimia dan fisik klinisnya di sini, untuk tekanan darahnya Mbak Pipit tinggi. Lalu untuk bagian yang terkena luka bakarnya itu area tangan kanan, dada kanan, dan juga pantat rasa nyeri. Untuk asupan zat gizinya Mbak Pipit, di sini energinya Mbak Pipit sebesar 2449. Lalu untuk proteinnya 82, lemaknya 44, dan karbohidratnya 390. Jadi untuk asupan energi dan proteinnya di sini cukup. Lalu untuk asupan lemaknya masih kurang ya Mbak Pipit. Karena kondisi Mbak Pipit di sini mengalami kesulitan mengunyah, maka karbohidratnya Mbak Pipit juga di sini untuk domain intake-nya, asupan cairannya Mbak Pipit inadekuat. Jadi asupan cairan inadekuat ini berkaitan dengan asupan cairan Mbak Pipit yang ditandai dengan konsumsi air putihnya Mbak Pipit sebanyak 1000 sampai dengan 1200 ml per hari. Lalu untuk asupan lemaknya di sini tidak adekuat. Asupan tidak adekuat ini
ini berkaitan karena pilihan makanannya yang salah. Jadi Mbak Pipit di sini asupan lemaknya kan sebanyak 65%, jadi itu masih kurang ya Mbak Pipit. Dan untuk asupan karbohidratnya Mbak Pipit di sini berlebihan ya. Berlebihan ini karena Mbak Pipit di sini mengonsumsinya hanya sebanyak 2 kali per hari. Jadi asupan karbohidrat berlebihan ini ditandai karena hasil dari asupan karbohidratnya Mbak Pipit 126 ya Mbak Pipit. Selanjutnya unit kliniknya Mbak Pipit di sini mengalami perubahan pada nilai laboratoriumnya Mbak Pipit ya. Jadi nilai laboratoriumnya Mbak Pipit di sini yang mengalami luka bakarnya sebanyak 15%. Jadi albuminnya rendah dan PV-nya tinggi. Lalu selanjutnya untuk domain behaviornya Mbak Pipit di sini masih mengalami kurangnya pengetahuan pada asupan pola makannya Mbak Pipit. Lalu untuk aktivitas fisiknya Mbak Pipit di sini masih kurang ya untuk olahraganya karena Mbak Pipit di sini hanya jalan santai dengan frekuensinya selama 1 kali seminggu. Jadi apakah ada pertanyaan Mbak Pipit? Jadi saya harus bagaimana ya Ibu? Terus saya harus apa agar makanan saya itu dapat seimbang, asupan saya itu dapat seimbang gitu. Baik, jadi di sini saya akan memberikan intervensi gizi untuk Mbak Pipit ya. Tujuan diet yang kita akan lakukan di sini yaitu untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya Mbak Pipit dan cairan tubuhnya pada Mbak Pipit. Jadi di sini kita akan tetap mempertahankan berat badan Mbak Pipit agar tetap stabil. Lalu di sini kita akan memperbaiki pola makannya Mbak Pipit. Untuk pemberian asupannya di sini akan disesuaikan dengan kebutuhannya Mbak Pipit dan untuk mempercepat pertumbuhan jaringan pada luka Mbak Pipit. Jadi apa masih ada yang ingin dipertanyakan Mbak Pipit? Untuk mengetahui kebutuhan asupan saya itu bagaimana ya? Baik, saya akan menghitungkan untuk asupannya kebutuhan Mbak Pipit ya. Jadi untuk kebutuhan energinya di sini Mbak Pipit sebanyak 1786. Dan untuk proteinnya Mbak Pipit 89, lalu lemaknya 39, dan karbohidratnya sebanyak 267. Masih ada yang ingin dipertanyakan Mbak Pipit? Jadi saya harus diet apa ya Ibu? Jadi Mbak Pipit di sini harus melakukan diet untuk luka bakarnya, yang dietnya di sini tinggi energi dan tinggi protein. Lalu untuk makanannya berbentuk lunak, dan untuk frekuensinya pemberian makannya 3 hari sekali dengan 2 selingan dan 3 kali makanan utama. Lalu untuk menunya di sini akan saya buatkan nanti ya. Jadi apakah saya harus dimonitoring ya Ibu? Jadi perlu ya Mbak. Jadi di sini akan saya berikan rencana monitoring untuk Mbak Pipit. Untuk antropometrinya Mbak Pipit akan diukur berat badan dan juga IMT seminggu sekali, dan di sini targetnya untuk mempertahankan berat badan Mbak Pipit agar tetap seimbang. Lalu untuk biokimianya yang akan diukur kadar albumin, hemoglobin, MCK, MCV, neutrofil, limfosit, monosit, eosinofil, MPV, dan PLCR. Jadi di sini pengukurannya akan sesuai medis dan targetnya mencapai normal ya Mbak Pipit. Untuk fisik klinisnya di sini yang akan diukur yaitu vital sign-nya dan juga luka bakar yang dialami Mbak Pipit. Lalu pengukurannya akan sesuai dengan instruksi dokter dan targetnya juga mencapai normal dan sembuh. Lalu untuk asupan zat gizinya yaitu lemak dan karbohidrat, pengukurannya setiap hari, dan di sini untuk targetnya asupannya dari 90 sampai 100%. Dan yang terakhir monitoringnya yaitu kualitas dan pola hidupnya Mbak Pipit. Yang akan diukur di sini pemilihan jenis makanan, lalu juga pola makan Mbak Pipit dan juga aktivitas fisik Mbak Pipit. Pengukurannya di sini akan dilakukan saat Mbak Pipit sudah menerima edukasi gizi. Lalu untuk targetnya di sini pola makan Mbak Pipit sudah benar dan seimbang. Lalu apakah ada menu untuk diet saya Ibu? Oh ada Mbak, sudah saya buatkan untuk menunya. Jadi di sini akan saya kirimkan nanti filenya ya Mbak, menunya dari pagi hingga malam dan juga selingannya ya Mbak. Baik Ibu, saya akan coba untuk mengikuti saran dan edukasi yang tadi Ibu sarankan. Baik Mbak, apakah Mbak tidak keberatan untuk memenuhi target kita pada penyembuhan luka bakar Mbak Pipit? Tidak keberatan. Baik, apakah ada lagi yang ingin ditanyakan Mbak Pipit?
Oh, tidak Ibu, sejauh ini saya sudah sangat amat paham atas penjelasan Ibu. Baik, jika Mbak Pipit sudah mengerti, untuk konseling gizi pada hari ini akan saya cukupkan dan akan saya berikan leaflet. Di sini berisi anjuran menu untuk Mbak Pipit. Silakan untuk dibawa. Terima kasih Ibu. Ya, terima kasih Mbak. Mohon selanjutnya pada minggu depan Mbak Pipit bisa hadir untuk mengecek keadaan untuk penyembuhan Mbak Pipit. Jadi di sini ada nomor saya, jika ada yang ingin ditanyakan bisa menghubungi saya lewat sini. Ya, baik. Terima kasih. Baik, terima kasih ya Ibu Beta karena sudah membantu saya untuk terkait kasus saya. Baik Mbak Pipit. Saya pamit untuk pulang ya Ibu. Iya Mbak, hati-hati di jalan ya Mbak. Terima kasih. Nah, tadi kan kita sudah melakukan konseling gizi ya, Beta. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton video kita. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan karena kita semua juga sama-sama sedang dalam belajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.